Jadi memang yang paling penting itu dan yang paling utama itu adalah komunikasi orang tua dengan guru. Apapun yang kita sampaikan itu adalah hal-hal yang sebisa mungkin kita kalau bisa untuk meredam ataupun kita menyampaikan hal-hal yang baik. Berbicara mengenai pendidikan di masa pandemi ini, mungkin hampir semua, bukan hampir sih, semua ibu-ibu rumah tangga ataupun orang tua di masa pandemi itu mengalami masalah itu bukan berarti di banyak sekali masalah-masalah di awal-awal pandemi, karena kan juga saya harus bercerita mengenai pendidikan di masa pandemi ini di awal dulu, karena kan sampai sekarang pun tetap ada masalah. Yang pertama itu pada saat mulai masa-masa pandemi itu mestinya dari pemerintah sudah mengumumkan akan ada pembelajaran jarak jauh dan semua siswa dan semua sekolah ditutup. Di sini lagi hujan. Semua sekolah ditutup, jadi sistem pembelajaran itu dimulai secara virtual. Ada beberapa masalah yang saya alami, terutama sebagai orang tua dari anak yang sedang bersekolah di salah satu SMP. Jadi memang yang paling penting itu dan yang paling utama itu adalah komunikasi orang tua dengan guru. Komunikasi orang tua dengan guru itu, karena kan sistem pembelajaran jarak jauh itu sebagai, jadi hitungannya guru mengajarkan dan orang tua di rumah yang mengawasi. Tetapi di awal-awal itu memang sama sekali tidak ada komunikasi dari pihak sekolah, pihak guru ke orang tua. Jadi semuanya itu ke anak-anak. Semuanya masuk ke anak-anak, langsung ke semuanya masuk ke siswa. Jadi orang tua informasinya pun tidak sampai. Tidak sampai. Jadi apa yang harus dilakukan anak-anak itu tidak bisa serta-merta langsung disampaikan ke orang tua. Jadi orang tua tidak tahu. Taunya itu kalau sudah dikasih tahu sama anaknya, "Mak, saya harus kerja tugas ini, saya harus kerja tugas ini." Hampir 1 tahun ini yang terjadi adalah, yang pertama permasalahan itu kan memang sistem adanya komunikasi yang tidak seimbang antara sekolah, guru dan orang tua. Itu yang saya alami. Mungkin juga banyak orang tua lain yang alami. Terus yang masalah yang lainnya itu adalah di sistem pembelajaran. Di sistem pembelajaran itu anak-anak setiap hari diberikan tugas. Absen, tugas. Jadi anak-anak tidak diajarkan untuk mengetahui materi apa yang harus mereka dapatkan dulu sebelum mengerjakan tugas. Jadi guru-guru itu seolah-olah hanya untuk menggugurkan kewajibannya di classroom, bahwa dia sudah masuk untuk kasih absen dan tugas, tetapi materi tidak ada. Walaupun tidak semua guru melakukan itu. Ada beberapa guru juga tetap memberikan materi dulu, setelah itu tugas. Tapi hampir 1 tahun ini sebagian besar guru memberikan absen, tugas, dan tatap muka itu seingat saya baru cuma 2 kali, itu pun cuma 1 mata pelajaran. Selebihnya itu adalah dilakukan di classroom. Sementara di classroom itu, saya kan pada akhirnya karena saya harus tahu bagaimana perkembangan pelajaran anak saya mau tidak mau saya harus mendownload classroom dan menyinkronkan di handphone saya mengenai pelajaran anak-anak. Jadi saya melihat semua setiap hari perkembangannya. Jadi kalau dia belum absen, belum mengerjakan tugas, saya bisa lihat. Cuman yang jadi masalah itu juga karena kan memang anak-anak jadinya kan dilihat, dia harus melihat ke Google karena kan tidak ada materi. Awal pandemi sudah dikasih semacam ini buku-buku panduan yang mesti anak-anak pegang. Tapi kan tidak semuanya anak-anak bisa pegang buku-buku panduan itu.
kalaupun harus difotokopi, dia harus fotokopi yang ngambilnya di mana, ngambil di sekolah. Itu kan pada awal pandemi kan harus ke sekolah, harus ke rumah guru kan itu kan adalah masalah-masalah yang sangat rentan buat anak-anak. Dan saya pasti akan melarang anak-anak untuk keluar hanya untuk fotokopi. Jadi sebisa mungkin kan gurunya bisa scan pelajaran-pelajaran ataupun foto saja terus masukkan ke grup classroom itu. Jadi anak-anak misalnya untuk minggu ini materinya ini yang harus anak-anak pelajari, ini yang harus anak buka, setelah itu baru kita kasih tugas. Jangan absen tugas, absen tugas, absen tugas. Itu yang saya alami selama saya melihat di masa pendidikan. Jadi tapi kan sebenarnya juga jadinya anak-anak tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu akan seperti apa jadinya anak-anak di generasi pandemi ini, karena kan mereka tidak, karena kan beda itu mendapatkan pendidikan pelajaran secara langsung dan beda mendapatkan pendidikan secara mungkin dia cuma ngambilnya dari Google kan tidak semuanya bisa tersaring, tidak semuanya bisa benar penyampaiannya, dan juga tidak semuanya bisa sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah masing-masing. Karena kan di Google itu kan biasanya semuanya lebih universal sifatnya. Jadi anak-anak cari jawaban apapun itu di situ. Terus yang saya lihat juga itu tidak semuanya guru-guru mengajarkan bahwa anak-anak harus menulis. Kalau saya sih sebenarnya lebih menyarankan bagaimana caranya supaya guru-guru itu selama pandemi ini mewajibkan anak-anak itu menulis materi supaya apa yang anak-anak tulis kan biasanya itu yang tersimpan di kepalanya. Oh ya, ini materi saya. Biasanya kan mereka akan mengingat. Jadi pada saat mestinya ujian dia sudah tahu, oh ya saya sudah pernah dapat materi ini karena dia tulis. Ataupun minimal dia kirimkan dalam bentuk video. Karena tidak ada, maksudnya kan ada video mengajar dari guru yang mesti dibuka sama anak ini begini juga. Saya tidak tahu ini masalahnya ada sama guru yang tidak mengerti teknologi ataupun guru yang masih gagap tentang apa yang harus dilakukan di masa pandemi ini, ataupun mungkin dari dinas atau dari sekolah, dinas pendidikan yang pada saat menyampaikan sistem pembelajaran jarak jauh itu harusnya seperti ini, tapi tidak bisa ditangkap dengan baik oleh guru, tidak bisa ditangkap dengan baik oleh gurunya. Jadi semuanya jadi terlihat serba tanggung. Semuanya terlihat jadi serba tanggung. Jadi saya melihat gurunya juga tanggung dalam hal mengajar, anak-anak pun tanggung dalam hal menerima pembelajaran, jadinya hasilnya pun akan sangat-sangat tanggung. Dan saya yakin juga sekolah-sekolah juga untuk di masa pandemi selama 1-2, ini kan sudah masuk 3 semester hitungannya ya, karena kan pandemi dimulai dari bulan 3 kemarin. Jadi semester 1-2 iya, sudah masuk 3 semester. Jadi memang mungkin anak saya karena sudah sampai sekarangnya SMP kelas 3, ya saya tidak tahu ujian nasionalnya nanti akan seperti apa. Ujian-ujian sekolahnya nanti akan seperti apa, penilaiannya juga pun saya tidak tahu, kita tidak tahu seperti apa. Membangun komunikasi dengan pihak sekolah pun agak sedikit mengalami kendala, karena kan memang saya tidak tahu mereka tertutup atau tidak mau dikatakan mereka gaptek. Jadi apapun yang disampaikan itu disampaikan ke anaknya. Tetapi kalau saya sih sebenarnya lebih ke bagaimana penyampaian sekolah ke orang tuanya dengan baik. Jadi anak-anak juga sebagai orang tua bisa menangkap dan memberikan masukan ke anak-anaknya, karena kan bagaimanapun ini anak-anak adalah orang yang setiap hari kita lihat ada di rumah selama masa pandemi ini. Jadi anak-anak bisa serius untuk belajar. Kalau sekarang tidak, boleh dikata 90% dalam seharinya itu anak-anak itu memang tetap buka YouTube, tetapi paling bukan itu pelajaran yang dia lihat, lebih banyak nonton ataupun main game. Dan hampir sebagian besar orang tua yang saya tanya anaknya pasti seperti itu, lebih banyak ke YouTube dan main game, karena kan mereka di rumah. Kenapa mereka seperti itu? Karena kan tidak tahu apa yang harus dilakukan, materi apa yang harus dipelajari setiap harinya itu mereka tidak tahu, mereka tidak dapatkan dan tidak ada ketegasan harus seperti apa sebenarnya. Kalau
ada misalnya penugasan anak-anak harus memberikan materi ataupun dia membacakan materi yang harus yang pada hari itu ada. Misalnya untuk matematika pada hari itu dia harus menjelaskan ke gurunya, kirim video mungkin tiap hari. Ini guru yang saya pelajari mungkin bisa lebih baik. Karena kan pasti anak-anak akan serius kalau itu di video. Tetapi selama ini saya melihat tidak ada. Sementara saya juga tidak tahu, kita semua juga tidak tahu pandemi ini akan berakhir kapan. Masuk sekolah juga akan kapan. Jadi saya tidak tahu generasi anak-anak di generasi pandemi ini, saya tidak tahu seperti apa model pendidikannya, dan nanti juga akan menghadapi masalah-masalah di sekolahnya juga akan seperti apa, kita tidak tahu. Tapi yang jelasnya untuk saat ini sistem komunikasi orang tua, sekolah, guru, dan mungkin dengan dinas pendidikannya yang tidak sampai. Terus kalau yang lainnya itu mengenai aturan-aturannya, ya memang sama sekali saya tidak tahu aturan-aturannya seperti apa. Kan aturan-aturan itu kan juga tidak sampai ke orang tua, tetapi beda dengan orang, karena kan juga ada orang tua yang mau belajar bagaimana caranya supaya anaknya bisa dapat pendidikan atau bisa dapat materi-materinya. Ada juga orang tua yang sangat cuek dan karena dia sudah sangat sibuk di rumah, jadinya mereka tidak bisa dapatkan apa materi-materi. Belum lagi anak-anak yang orang tua yang punya taraf kesejahteraannya itu yang mungkin untuk punya handphone dan bisa membuka pelajaran-pelajaran secara online itu yang agak kesusahan. Nah, di situ juga sedihnya sih, karena tidak semua orang tua bisa memberikan fasilitas untuk anaknya. Sementara dari pemerintah itu cuma memberikan fasilitas cuma sekali ya. Pemerintah itu memberikan fasilitas kartu belajar. Jadi cuman semacam satu kartu handphone dari provider dari Telkomsel kalau saya nggak salah, cuman kartu itu yang dimasukkan ke handphone anak-anak untuk diregistrasi dan mendapatkan bantuan data. Setelah itu sama sekali tidak ada. Jadi kan memang cuman program, jadi kan memang semuanya jadi serba tanggung. Kalau memang cuman seperti itu ya sebenarnya sih tidak akan cukup untuk anak-anak dalam satu tahun kalau misalnya 24 giga. Jadi tetap juga pada akhirnya kartunya juga tidak dipakai, tetap kembali ke kartu yang lamanya, karena bagaimanapun tetap harus pakai data. Jadi kan sebenarnya kalau saya sih maunya anak-anak sekolah yang sudah terdaftarkan kartunya sebagai siswa, artinya untuk mau mungkin bisa untuk di provider tertentu itu yang sudah membagikan kartu siswanya, mestinya memberikan paket unlimited selama masa pandemi. Setelah itu mereka kan punya server yang bisa menonaktifkan pada saat masa pandemi ini selesai. Jadi mereka sebenarnya yang punya kartu yang siswa-siswa itu semuanya sih harus dibuka akses untuk free, karena gimana caranya bisa belajar kalau untuk buka Google Classroom-nya ataupun webinar masuk di Zoom, mereka tidak bisa karena kan harus mempersiapkan data. Jadi di pihak sekolah pun saya lihat ada beberapa siswa yang mau tidak mau harus ke rumah gurunya untuk belajar, sementara kan hal itu memang yang tidak disarankan kan, ada tetap muka, tapi mau tidak mau karena tidak punya akses ataupun tidak punya fasilitas yang bisa dimanfaatkan di rumahnya, jadi
harus ke tempat gurunya. Jadi mereka anak-anak ini setiap hari dia harus keluar, kalau pelajaran ini saya harus ketemu sama guru ini, pelajaran ini saya harus ketemu guru ini. Sebenarnya sih baik juga karena mereka bisa langsung ketemu sama gurunya. Dan kan itu sudah di luar dari sistem ataupun mekanisme dari pembelajaran jarak jauh. Jadi sebenarnya untuk sekarang ini pemerintah harus memikirkan, karena kan kita tidak pernah tahu wabah ataupun virus ini berhentinya kapan, ataupun mungkin akan ada wabah yang lain lagi di masa-masa mendatang. Jadi sudah bisa memikirkan bahwa jika terjadi pandemi di masa sekarang, jadi pelajaran untuk misalnya ada wabah di masa depan. Jadi pemerintah sudah siap dalam hal pendidikan ya. Dalam hal pendidikan pemerintah sudah siap jika mengalami masa-masa di masa ada wabah lain lagi di masa mendatang. Jadi mereka sudah bisa menyiapkan, oh ini yang harus sistem seperti ini yang harus saya terapkan pada sekolah di seluruh Indonesia. Mungkin kalau di kota, mungkin kalau yang di kota besar, yang apalagi misalnya sekolah-sekolah yang mampu untuk siswa dan orang tuanya mampu untuk anaknya dia berada di pembelajaran jarak jauh walaupun mungkin 24 jam di rumahnya, karena mungkin ada fasilitas wifi, hotspot dan sebagainya dan tidak menggunakan data siswa, mungkin tidak ada masalah. Tetapi untuk orang-orang yang di pedesaan seperti apa? Pembelajaran jarak jauh, sistem pembelajaran jarak jauh untuk yang sampai ke pedesaan itu seperti apa jika ada pandemi? Jadi mungkin bukan tiba masa tiba akal lagi pemerintah pada saat ada pandemi, tiba-tiba oh iya pembelajaran jarak jauh sementara semuanya masih serba gagap, semuanya masih serba tidak mampu melakukan apa yang harus dilakukan. Guru-guru juga harus dibekali dengan mengenai teknologi digital, pembelajaran dengan sistem digital. Jadi bukan cuma muridnya saja, tetapi mulai dari kebijakan pemerintah mungkin turun sampai ke gurunya. Kebijakan pemerintah dari atas sampai ke bawah itu sebenarnya bagusnya sih lebih supaya bisa lebih terorganisasi sampai ke gurunya. Karena kan juga kalau kalau pemerintahnya cuek, juga kan pasti akan ke bawah juga akan cuek juga. Jadi anak-anak juga tidak maksimal. Jadi apa yang harus, jadi generasi seperti apa yang akan datang untuk Indonesia jika tidak ada kesiapan menyiapkan anak-anaknya dari sekarang loh ya, karena kan yang paling, karena kan juga pembelajaran itu kalau untuk ini ya, untuk penilaian, untuk etika, moral dan sebagainya dan kedisiplinan itu kan banyak didapatkan di bangku sekolah. Kalau di luar itu kan paling cuma penyesuaian, anak-anak menyesuaikan saja. Tetapi kalau di sekolah memang ada pembelajaran secara yang tidak tertulis ataupun masuk di dalam kurikulum, tetapi ada di dalam sekolah. Jadi kan memang beda di PJJ sama di sekolah. Jadi sebisa mungkin kalau saya sih pemerintah menyiapkan sistem pendidikannya itu, dan mulai dari sekarang bagaimana kita menghadapi pandemi lagi. Itu sih yang saya bisa unek-unek. Oke. Saya sampai